Penghulu Tiga Lorong. Pada zaman dahulu, ketika ibu kota kerajaan Indragiri berada di Pekantua, tersebutlah 3 orang bersaudara bernama Tiala, Sabila Jati, dan Jo Mahkota. Tiganya pandai, gagah perkasa, dan mahir menggunakan senjata. Mereka hidup rukun dan saling membantu di suatu tempat bernama Batu Jangkok. Pada suatu hari, mereka pergi untuk mencari tempat yang lebih baik, yang tanahnya subur, airnya jernih, ikannya jinak, dan udaranya segar. Dari satu tempat ke tempat lain, 3 bersaudara ini akhirnya tiba di Koto Siambul dan memutuskan untuk menetap di sana. Sementara itu, di istana, Raja Indragiri sangat resah karena Datuk Dabolang yang berkuasa di negeri Sibuai Tinggi berlaku semena-mena. Dia berjudi, menyambung ayam, bermabuk-mabukan, dan memperlakukan rakyatnya dengan kejam. Raja Indragiri kemudian memanggil Duli yang di Pertuan Besar Indragiri untuk menaklukkan Datuk Dabolang. Duli yang di Pertuan Besar Indragiri sudah mendengar kehebatan Tiala, Sabila Jati, dan Jo Mahkota. Maka Duli yang di Pertuan bermaksud meminta bantuan ketiganya untuk mengalahkan Datuk Dabolang. Dimintanya ketiga kakak adik tersebut menghadap Raja di Pekantua. Ketiga bersaudara pun menghadap Raja Indragiri. Mereka menyanggupi akan mengalahkan Datuk Dabolang. Sebagai bekal masing-masing mengajukan perlengkapan. Tialang meminta seekor ayam, tabung betina, dan 2 buah keris bersarung emas buatan Majapahit. Sabila Jati meminta pedang jawi yang halunya bertatahkan intan dengan tulisan Muhammad. Sementara Jo Mahkota meminta lembing dengan sarung emas dan suasa. Setelah semua perlengkapan terpenuhi, berangkatlah 3 bersaudara tersebut ke Sibuai Tinggi dengan sebuah perahu yang dikayu oleh 12 orang. Setiba di Sibuai Tinggi, mereka langsung ditemui oleh Datuk Dabolang dan ditantang untuk bersabung ayam. Dalam persabungan itu, Datuk Dabolang mengajukan 4 pantang larang. Pertama, dilarang bersorak dan bertepuk tangan. Yang kedua, dilarang memekik dan menghentak tanah. Yang ketiga, dilarang mengasingkan lengan baju. Yang keempat, dilarang memutar keris ke depan. Siapa yang melanggar peraturan dianggap kalah, kata Datuk Dabolang dengan pongah. Datuk Dabolang mempertaruhkan tanah inuman di kiri Sungai Indragiri, yang lebarnya dan panjangnya sejauh mata memandang dari gelanggang Sibuai Tinggi. 3 bersaudara mempertaruhkan tanah Koto Siambul di kiri Sungai Indragiri, lebar dan panjangnya sehabis mata memandang dari gelanggang Sibuai Tinggi. Inilah kecerdikan 3 bersaudara, sebab Koto Siambul tidak dapat dilihat dari Sibuai Tinggi. Sesungguhnya mereka tidak mempertaruhkan apa-apa, namun Datuk Dabolang tak menyadarinya. Tabung ayam dilaksanakan pada hari ketiga. Semua penduduk berkumpul di gelanggang Sibuai Tinggi untuk menyaksikannya. Ayam milik Datuk Dabolang dan 3 bersaudara yang belagak dengan seru. Dalam persabungan itu, ayam 3 bersaudara terkena kelepau hingga sayapnya patah. Datuk Dabolang sangat gembira hingga bersorak, bahkan memekik dan menghentak tanah. Semua aturan yang dibuatnya dilanggarnya sendiri. 3 bersaudara mengingatkan bahwa Datuk Dabolang telah melanggar peraturan sehingga kalah. Namun, Datuk Dabolang tidak peduli, bahkan menjadi berang dan menyerang 3 bersaudara. 3 bersaudara dengan mudah mengelak dan balas menyerang. Senjata-senjata sakti dari Raja Indragiri dikeluarkan. Datuk Dabolang pun tewas tersungkur. Jasad Datuk Dabolang selanjutnya dimasukkan ke dalam peti dan dibawa ke hadapan Raja Indragiri. Sang raja sangat gembira melihat keberhasilan 3 bersaudara yang telah mengalahkan Datuk Dabolang. Dia meminta 3 bersaudara menyebutkan hadiah yang diinginkan. Kami meminta sesuatu yang tidak lekang oleh panas dan tidak lapuk karena hujan seumur hidup. Bukan uang, emas atau lainnya, kata Tiala mewakili saudara-saudaranya. Selama 8 hari, raja dan para menteri serta orang-orang tua bijak mengadakan rapat dan berpikir keras mencari apa yang dimaksud oleh 3 kakak beradik tersebut. Atas petunjuk Tuhan, mereka menyimpulkan bahwa yang diinginkan mereka ialah pangkat. Ketiga kakak beradik tersebut selanjutnya diangkat menjadi penghulu 3 lorong. Tiala diangkat menjadi lelo di Raja Penghulu Batu Rijal, hilir lawan Sungai Indragiri dengan bendera berwarna putih. Sabila Jati diangkat menjadi dana lelo penghulu Pematang lawan Batanghari dengan bendera berwarna hitam. Adapun Jo Mahkota diangkat menjadi penghulu Batu Rijal Hulu dengan anugerah 2 bendera, yaitu bendera merah dari Raja Indragiri dan bendera hitam dari Raja Kuantan. Atas anugerah pangkat yang mereka terima, penghulu 3 lorong bersumpah, tiada boleh akal buruk, budi merangkak,
menggunting dalam lipatan, memakan darah di dalam, makan sumpah 1000 siang, 1000 malam, ke atas dan bak pucak, ke bawah ndak bak aurat, dikutuk kitab Al-Quran 30 juz. 3 bersaudara selanjutnya menerima hadiah tanah 3 lorong yang tanahnya subur, udaranya sejuk, airnya jernih, rumputnya segar, serta ikannya jinak. Mereka membangun wilayah 3 lorong sehingga hasil pertanian yang berlimpah, jalan-jalan dan bangunan yang tertata rapi, perniagaan maju, serta kesenian berkembang pesat. Demikian cerita rakyat Kepulauan Riau, penghulu 3 lorong. Dari cerita rakyat Riau ini dapat kita simpulkan bahwa jika satu negeri dipimpin oleh pemimpin yang tamak dan kejam, maka rakyat pun ikut sengsara. Namun sebaliknya, jika pemimpin adil, maka rakyat pun akan hidup bahagia.